Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur dalam setiap keadaan, karena kami yakin Tuhan punya rancangan dalam setiap hidup kami. Firman-Mu akan diberitakan. Tolong Tuhan, Engkau yang berkata-kata, Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kehidupan kami semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ampun dosalah kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami bersedia untuk kebenaran firman-Mu ini. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, firman pada kesempatan saat ini, judulnya adalah Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Jemaat Tuhan, bagaimana ketika mendapatkan ancaman, dan ancamannya tidak main-main, ancaman akan dibunuh. Nah, kita hari ini menceritakan tentang hal tersebut. Kita baca ayat 31 dan 32 ya. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai." Jemaat Tuhan, tentu Yesus dalam kehadirannya, dalam karya keselamatannya, kita tahu ya, bagaimana orang Farisi tidak suka dengan kehadirannya. Sepertinya mereka peduli kepada Yesus kalau kita lihat dalam ayat 31. Tapi sebenarnya tidak ya. Sikap orang Farisi yang memberitahu mengenai Herodes itu adalah sikap permusuhan daripada pertolongan. Bisa kita lihat dalam pasal sebelumnya ya. Pasal 11 ya. Ayatnya yang ke 53 saya baca. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Jadi jelas ya, bahwa Yesus selalu menjadi hal yang mereka mau cari tahu, mereka intai dan lain sebagainya. Dan jelas dalam pasal 13 hari ini ya, mereka sepertinya ingin menolong Yesus, padahal mereka adalah memberikan sikap permusuhan. Dan bagi Yesus, kata serigala, cara Yesus menjelaskan adanya ancaman yang mendesak agar ia pergi kepada hal yang terjadi ya. Karena di Yerusalem itu ada hal-hal yang terjadi. Bagaimana para nabi dibunuh, utusan Allah ya. Mereka menganiaya dan sebagainya. Dan tentu Yesus harus pergi ke situ ya. Yesus sebagai utusan yang terakhir. Nah, kita baca dalam ayatnya yang ke pasal 13 masih ya. Yang ke-34 ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang bunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Nah, di situ menjelaskan ya, dalam rangka hal yang terjadi di Yerusalem. Dan Yesus mengatakan dia akan melangsungkan pelayanannya. Dia ke situ untuk mengusir setan, menyembuhkan orang, dan pada yang ketiga aku akan selesai ya. Dalam ayat yang kedua, itu berarti 3 hari adalah rancangan misi Yesus tentang kebangkitan ya. Jemaat Tuhan, Yerusalem adalah ibu kota
dan pusat bangsa, ya, dan melambangkan kekerasan hati melawan para nabi. Nah, ini menjelaskan kembali, ya, bahwa bagaimana Yerusalem dengan ketidaktaatannya, hal-hal yang terjadi, yang ini bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal 7 ayat 51 sampai yang ke 52 saya baca. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Disinilah kita melihat, ya, bagaimana ada penolakan, ada ancaman, bahkan dibunuh. Hal ini tentu tidak mudah bagi Yesus, ya, sebagai manusia pada saat itu. Tapi sebagai utusan Allah, Yesus tidak takut, Yesus tidak gentar dengan ancaman, ya, bisa dikatakan dengan intimidasi, ya. Tapi dalam rangka ini semua, Yesus melaksanakan karya keselamatan. Walaupun dia mendapat intimidasi, ya, apakah Yesus langsung menghindar atau pergi, ya? Karena ada orang-orang yang berniat jahat terhadapnya, dan Yesus menolak untuk melakukan karya keselamatan. Tapi bagi Yesus tidak, ya, karena ia harus menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana dikehendakkan Bapa kepadanya. Yesus tidak takut, walaupun dia mendapat tekanan, bahkan ancaman akan dibunuh, karena memperjuangkan keadilan, kebenaran, kejujuran, dan hak hidup sesama. Perbuatan ini sangat penting bagi kita, ya, dalam kehidupan sebagai umat kepunyaan Tuhan. Bagaimana hal-hal terjadi sebagai hal mengikut Kristus, bahkan dalam kekristenan ada tantangan, ada ancaman, ada tekanan. Janganlah kita menjadi umat yang menjadi takut, ya. Ya, tentu memang tidak mudah. Tapi sebagai orang yang percaya, kita yakin Tuhan punya rancangan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam hidup kita sudah diselamatkan. Yesus Kristus sudah selesai menjalankan karya keselamatannya. Hari ketiga dia telah bangkit. Dia hidup, naik ke sorga. Dosa kita ditebus. Ini menjadi keyakinan iman kita, ya, bahwa dalam hal hadirnya Yesus, sebentar lagi kita akan menyambut Natal, kelahirannya, membawa damai sejahtera. Dan ini menjadi penting bagi kita dalam penantian kita masa Adventus. Dan ini membuat kita meyakin bahwa dalam semua kehidupan kita tetap teguh, kuat dengan keberimanan kita. Tetap setia kepada Tuhan. Walaupun dalam masalah, bahkan wabah COVID-19 masih belum selesai, tapi tetap kita yakin Tuhan melindungi dan menjaga kita ketika kita sungguh-sungguh percaya akan semua. Dan ini penting dalam hidup kita sebagai orang yang beriman, ya. Yang melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa kita tidak sendiri di tengah-tengah penolakan, ancaman, tekanan, bahkan mungkin akan dibunuh. Tapi mari kita tetap setia, hanya mengandalkan Tuhan apapun yang menjadi bergumulan tantangan masalah hidup, karena semuanya tetap dalam kuasa bahkan rancangan Tuhan. Jadi jangan sia-siakan yang menjadi kehidupan keselamatan kita. Tetap kita jalani hidup ini, tapi yang pertama kita meyakini bahwa Tuhan memberikan kita perlindungan dan Tuhan memberikan kita keselamatan yang kekal. Jadi biarlah kita bersyukur atas semuanya ini di tengah-tengah kehidupan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita
sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur dalam segala hal, walaupun ada banyak pergumulan tentang hidup, tapi kami yakin Tuhan sudah berjanji, bahkan Tuhan sudah memberikan keselamatan, sehingga kami tetap dalam kasih Tuhan, tetap dalam hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Ampun dosa kami Tuhan, berkati kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.